Game online. Masalah game online itu bagaimana? Bagaimana hukum permainan-permainan game online? Yang permainan ini, masya Allah banyak permasalahan ya. Dan ini sampai di sebagian negeri itu agak ada satu tempat rehabilitasi untuk anak-anak yang kena game online, dan itu membutuhkan waktu sampai 1 tahun 2 tahun untuk bisa menyembuhkan anak-anak seperti ini. Kayak seperti di Jepang, di apa itu sampai ada seperti ini. Sehingga anak itu hilang masa belajarnya, ada yang sampai hilang setahun, ada yang 2 tahun. Tempat rehabilitasi saja kalau membutuhkan 1 tahun, sedangkan nge-game-nya saja sudah 3 tahun, maunya seperti itu. 3 tahun sama 1 tahun sudah 4 tahun. 4 tahun habis itu. Umur sanawiyah atau umur aliyah, itu atau sanawiyah dan aliyahnya juga ya dah. Habis anak-anak ini sudah tidak belajar. Padahal ini orang ahlu dunia saja itu merasa anak-anaknya dirugikan gara-gara game-game online ini. Orang ahlu dunia ini bukan lagi orang ahli agama. Nah, dalam agama barang-barang seperti ini makruh sampai haram. Asli hukumnya seperti ini adalah makruh. Akan tetapi apabila ada beberapa perkara di bawah ini, maka ulama sepakat hukumnya akan sampai meningkat menjadi haram. Bila mana game-game itu disertai uang, jelas haram. Atau permainannya sampai mengakhirkan sholat dan meninggalkan belajar. Mengakhirkan sholat dan meninggalkan belajar. Gara-gara game-gamean pada waktu malam habis sampai subuh tidak ada, akhirnya sholat subuh tidak sholat karena tidur. Habis bablas sampai zuhurnya juga tidak sholat. Ketika bangun-bangun dari tidur itu sudah sakit semua tubuhnya, akhirnya hanya diem aja, yang nggak mau mengqadha'i sholatnya itu juga. Banyak itu. Meskipun keduanya tersebut dikarenakan lupa pun tetap ini haram. Jadi saking asiknya sampai lupa sholat ini juga. Lah aku lupa kan nggak apa-apa. Lupa kamu sengaja melupakan dirimu. Nah, biar kamu itu mabuk dengan game itu sehingga lupa. Dan itu kamu sengaja lupa, tapi lupanya itu disengaja. Seperti ini maka tetap saja haram. Atau bermain dengan orang yang meyakini haramannya, atau mengandung unsur penipuan dan membahayakan. Kalau membahayakan itu sudah jelas. Kalau mengakhirkan sholat atau meninggalkan belajar ini juga sudah jelas. Banyak sekali. Semua orang tua mengeluh dengan adanya game-game online ini. Ya kalau sudah mengeluh ya jangan dikasih HP toh. Mulai kecil sudah dikasih HP. Sekarang ini ya orang tua itu pengennya praktis. Daripada ngajak mainan sama anaknya, udah kasih aja HP, ditinggal tidur, anaknya biar mainan sendiri dengan HP. Udah nggak nangis kan? Nah, ya nggak nangis, tapi jadinya teler. Habis. Makanya jangan orang itu ya jangan malas. Makanya sih ada main itu yang dengan alam begitu sekalian. Jangan sampai main seperti game-game online seperti ini berbahaya. Akhirnya menjadikan anak jadi nggak bisa belajar. Bahkan kadang-kadang santri-santri yang dulunya di rumahnya itu suka nge-game itu sudah sampai pondok sudah nggak bisa pegang HP, nggak bisa nge-game, nggak kerasanya gara-gara apa? Kangen sama gamenya aja. Nah, mungkin rumahnya itu dirubuhkan sama temannya atau gimana di gamenya itu. Lah itu repot itu. Akhirnya jadi nggak kerasan. Bahkan sudah di pondok pun ternyata malah nginap di tempat game-gamean. Ada juga itu teman, nginap di tempat game-gamean. Kalau sudah nginap itu ya langsung dipanggil orang tuanya supaya ngambil di penginapan game sana. Bubrah itu. Santri pun yang sedang ngaji di tempat belajar, itu pun kalau sudah kena game itu sudah meninggalkan tempat belajarnya sampai nginap di tempat nge-game-nya itu. Jadi kayak apa itu nyandunya game itu lebih nyandu daripada permainan catur. Permainan catur ini sebetulnya ini diambil dari hukumnya permainan catur. Ini di sini nih. Permainan catur aja itu dianggap zaman dulu itu permainan yang sudah
sangat mempengaruhi otak sehingga jadi orang nggak mau sholat, jadi ngamuk, jadi macam-macam. Loh kalau game lebih ngamuk lagi, itu kalau kalah itu ngamuknya nggak karu-karuan. Bukan hanya lupa sholat atau mengakhirkan sholat, lupa sholat, lupa belajar, lupa makan, lupa nyawa, malahan akhirnya tahu nyawanya kabur deh. Loh, banyak terjadi itu, sampai mati anak-anak kecil itu. Kayaknya hati-hati, kayak barang seperti ini kok dikatakan makruh, enggak, barang seperti ini bisa sampai ke haram dan lebih cenderung ke haram.